Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pemirsa Al-Mukhtar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah menarik yang terkait dengan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bermi'raj dari Baitul Maqdis ke Sidratil Muntaha. Ketika beliau di langit pertama, Rasulullah didampingi malaikat Jibril menyaksikan perilaku-perilaku aneh dari manusia yang mengundang rasa ingin tahu beliau. Beliau melihat ada orang-orang yang memiliki bibir seperti onta. Di mulutnya terdapat potongan api berbentuk batu yang mereka telan, keluar lewat dubur, kemudian ditelan lagi, keluar lewat dubur, begitu seterusnya. Rasulullah merasa aneh dan bertanya, "Siapakah mereka ya Jibril?" Kemudian malaikat Jibril alaihissalam menjelaskan, mereka adalah para pendosa yang memakan harta anak yatim, harta yang bukan haknya. Pemakan harta anak yatim, kelak mereka akan memakan potongan api berbentuk batu. Potongan api ini akan membakar organ-organ tubuh yang dilaluinya dengan menyisakan rasa sakit yang luar biasa. Namun walaupun sakit, potongan api itu kembali dimakannya. Demikianlah hal itu dilakukan secara berulang sebagai bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ada lagi orang-orang yang dengan perut besar. Mereka diinjak-injak perutnya oleh onta gila. Rasulullah bertanya, "Siapakah mereka ya Jibril?" Ternyata mereka adalah pemakan riba. Mereka biasa meminjamkan uang kepada orang lain dengan meminta dikembalikan dalam jumlah yang lebih. Pemakan riba ini akan dibikin besar, buncit perutnya. Kemudian diinjak-injak oleh segerombolan onta gila. Setelah isi perutnya terkuras habis, kembali Allah Subhanahu wa taala besarkan, buncitkan perut mereka, dan onta-onta gila itu semakin bernafsu mengeluarkan harta riba dari isi perut mereka. Demikianlah kejadian itu berulang sebagai balasan atas tindakan mereka di dunia. Ya Rabb, sangat-sangat mengerikan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275, Allah berfirman, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, fama ja'ahu maw'idatum min rabbih fataha falahu ma salaf. Wa amruhu ilallah wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Allah telah halalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari memakan riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Pemirsa Al-Mukhtar TV yang budiman, kita lihat sistem perekonomian dunia sekarang ini masih dikuasai oleh sistem ribawi. Dan ini adalah bencana besar untuk umat Islam di akhir zaman. Karenanya, marilah kita sama-sama berhijrah dari sistem perekonomian ribawi menuju sistem perekonomian Islam. Dan kita selalu memohon ampun kepada Allah apabila ada salah dan khilaf kita. Sambil memohon kepada Allah, semoga kelak sistem perekonomian Islam bisa mendominasi perekonomian dunia yang terbukti hanya cenderung menguntungkan pemilik modal atau orang-orang kaya saja. Pemirsa Al-Mukhtar TV yang berbahagia, dalam perjalanan Mi'raj juga Rasulullah melihat ada satu kejadian aneh
di mana beliau melihat ada orang-orang yang di hadapan mereka ada dua macam daging. Yang satu empuk dan lezat, sedang yang satunya lagi keras dan busuk. Namun anehnya mereka malah memakan daging yang keras dan busuk. Siapakah mereka? Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril dan dijawab oleh malaikat Jibril alaihissalam, mereka adalah orang-orang yang menelantarkan istrinya, meninggalkan istrinya yang halal dan mendekati perempuan lain yang tidak halal baginya. Meninggalkan yang halal untuk mencari yang haram. Pemirsa Al-Mukhtar TV yang berbahagia, memang perzinahan sekarang ini sudah sangat luar biasa. Marak dan mudah ditemukan di mana saja. Dilakukan oleh kalangan pelajar, mahasiswa, selebriti, pejabat publik, pekerja kantoran, bahkan sampai pekerja kasar yang penghasilannya pas-pasan. Ya, bukan hanya di hotel, panti pijat, ya, yang berkedok kebugaran, diskotik, pojok-pojok hiburan, ya, bahkan terjadi di kos-kosan, banyak tempat yang Masya Allah tak sanggup kita membayangkannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dalam Al-Quran surah Al-Isra Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah engkau mendekati zina, sungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Para pelaku zina akan jadi pemakan daging yang keras dan busuk di neraka. Kita tahu bahwa daging busuk itu ya mengandung banyak belatung, bibit penyakit. Setiap orang pasti jijik dan ingin membuangnya. Namun itulah yang menjadi makanan keseharian pezina di neraka kelak. Pemirsa Al-Mukhtar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah-kisah ini memberikan pelajaran berharga. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan pemandangan tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya agar menjadi ibrah dan pelajaran berharga buat kita semua. Terutama yang menginginkan keselamatan dunia dan di akhirat. Sesungguhnya masa depan mereka sudah jelas. Bagi para pezina, para pemakan harta anak yatim, para pemakan ataupun pelaku riba, azab yang mengerikan di neraka yang seharusnya kita hindari. Namun dari puncak perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menerima perintah agung, yaitu menunaikan sholat 5 waktu. Apa hikmahnya? Setelah diperlihatkan pemandangan-pemandangan tersebut, Rasulullah dalam perjalanan Isra Mi'rajnya dihadiahi oleh Allah perintah agung menunaikan sholat 5 waktu. Apa yang bisa kita petik? Ternyata perintah sholat adalah dalam rangka menghindarkan manusia dari pelaku buruk, dari perilaku buruk. Allah berikan solusi untuk kita semua. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Semoga bayang-bayang mengerikan dari azab neraka bagi ketiga tipe manusia itu bisa kita ingat-ingat setiap waktu, guna menghindarkan kita dari derita yang berkepanjangan di akhirat nanti. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.